Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Funnel Project, yang menghasilkan tentang bubuk makan Mang Dikit. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Aldian dari staf website, Debbie Arisani dari staf POS, Devia Wulandari dari staf POS, saya sendiri Aldi Samara dari staf IT, Aulia Rahma dari staf inventory, Herianto Tampu Bolon dari staf HRD, Gali Fernanda Rizky dari staf accounting, Navia Dwi Cahyaningrum dari staf inventory, Siti Lailatul Sakada dari staf accounting, dan Yuli Fatmilia dari staf purchase. Dalam presentasi ini, kami akan membahas 8 skenario, mulai dari company profile atau profile perusahaan, modul IT, modul HRD, modul inventory, modul accounting, modul purchase, modul POS, dan modul website. Yang pertama yaitu company profile. Gubuk Makan Mang Dikin adalah rumah makan berkonsep pedesaan dengan desain bangunan tradisional Sunda. Berdiri sejak Oktober 2002 oleh pemilik Dikin Sodikin yang memulai bisnisnya di Jogja pada 1996. Gubuk Makan Mang Dikin menyajikan menu khas Parahyangan dengan bahan baku segar setiap hari. Konsep tata ruang menggunakan gubuk bambu atau kayu, menciptakan lingkungan alami dengan taman, kolam ikan, dan sawah. Pelayanan terbaik ditekankan, dan karyawan dilatih untuk ramah dan tepat waktu. Meskipun telah berkembang dengan beberapa cabang, Gubuk Makan Mang Dikin tetap mempertahankan konsep restoran pedesaan sejak didirikan. Selanjutnya yaitu skenario dari modul IT yang dibawakan oleh saya sendiri. Pada skenario IT terdapat 5 skenario yang dilakukan, yaitu ada VPS, modul ekstra, plugin WKHTML to PDF, setting company, dan import master data. Yang pertama yaitu VPS. Tim IT bertugas mengelola hosting VPS untuk memastikan akses optimal ke platform Udu dari berbagai lokasi melalui internet. Tujuannya adalah memungkinkan pengguna mengakses Udu dengan mudah dan cepat dari mana saja, memberikan fleksibilitas dalam lingkungan kerja global yang terhubung. Di sini saya menggunakan VPS dari rumah web. Di sini sudah mendapatkan IP-nya dan mendapatkan root path. Setelah kita mendapatkan IP dan root path-nya, kita akan mengaktifkan VPS tersebut di CMD masing-masing, yaitu dengan melakukan sh root at IP yang telah diberikan. Dan kita memasukkan password yang diberikan juga pada rumah web, kita paste. Dan ini setelah dilakukan pengaktifan dan penginstalan Udu. Di sini ada root Gubuk Makan Mang Dikin. Nah, setelah berhasil masuk sini, berarti Udu dan VPS-nya telah berhasil digunakan. Selanjutnya yaitu domain. Dengan menghubungkan Udu ke domain, pengguna dapat mengakses platform dengan menggunakan alamat web yang lebih mudah diingat dan memberikan kesan profesional. Ini juga memungkinkan untuk memperbarui konfigurasi DNS jika ada perubahan dalam infrastruktur atau pemindahan server. Pada domain, saya menggunakan dari seperti yang VPS, yaitu dari rumah web. Sini ada manage DNS-nya. Domain yang pertama yaitu gubukmakanmangdikin.myid.id dengan TTL 3600, kelasnya di in, type-nya destination-nya itu dengan IP kita sebelumnya, yaitu 203, 194, 114, dan 201. Domain yang kedua yaitu www.gubukmakanmangdikin.my.id, yaitu TTL-nya 43.200, kelasnya in dengan type CNAME. Destination-nya yaitu gubukmakanmangdikin.my.id. Yang ketiga yaitu domainnya namanya gubukmakanmangdikin.my.id dengan TTL 3600, kelasnya in, type-nya txt dengan destination sebagai berikut. Selanjutnya yaitu modul ekstra. Staf IT menginstal modul ekstra Udu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Proses ini melibatkan memindahkan file ekstra ke SOD menggunakan WinSCP dengan lokasi akhir di USR, lib, Python 3, disk package, Udu, dan add-on. Di sini pada WinSCP terdapat dua bagian, sebelah kiri yaitu lokal kita sendiri dari laptop, dan di sini dari root yang kita gunakan. Sini sudah
ada beberapa modul ekstra yang telah diinstal, dan di sini yang telah saya pindahkan dari lokal ke root. Setelah itu, kita harus melakukan restart pada Udo dengan mengetik sudo service udo restart, lalu sudo service udo status untuk melihat apakah Udo tersebut sudah aktif. Nah, di sini statusnya udah aktif. Lalu kita balik ke Udo. Lalu ini tampilan dari modul ekstra. Ini contoh dari beberapa modul ekstra yang telah saya import. Sini ada import invoice, import partner image, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada plugin WKHTML to PDF. Staff IT memasang plugin WKHTML to PDF ke Udo untuk mengonversi halaman web atau dokumen HTML menjadi file PDF. Proses ini melibatkan pemindahan file plugin ke SOD menggunakan WinSCP melalui FileZilla. Sini sama seperti modul ekstra, kita harus mengimport dari lokal ke root. Menggunakan WKHTML to PDF ini digunakan pada purchase order atau sales order dan yang lain-lain. Dan ini contoh yang telah di print dan filenya menjadi PDF. Selanjutnya yaitu setting company. Staff IT mengkonfigurasi profil perusahaan, mengisi biodata yang diperlukan, dan memastikan bahwa alamat email perusahaan dapat menerima pesan dari pengguna, sesuai dengan skenario website. Di sini kita lihat ada settings. Nah, di sini ada tambahan email yang telah saya konfigurasi. Dan ini skenario email. Jadi contohnya seperti email tersebut telah berhasil terkirim ke alamat yang dituju. Alamat yang dituju yaitu yang seperti ini. Selanjutnya, dan yang terakhir ya dari skenario IT yaitu import master data. Pada bagian ini, staf IT melakukan pengaturan terkait hak akses atau security matrix pada pengguna yang terlibat di dalamnya. Di sini, staf IT telah melakukan import master data dan hanya perlu dilakukan konfigurasi di beberapa user tertentu saja. Berikut ini merupakan user yang harus dikonfigurasi. Sebelumnya, ini ada data user yang akan diimport ke Udo. Dan ini data user yang telah diimport ke Udo dan ada beberapa yang belum melakukan login. Jadi ada status, yaitu never connected. Dan ada beberapa user yang telah melakukan login dan statusnya akan berubah menjadi confirm. Mungkin itu saja skenario yang dilakukan oleh IT. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada perkataan yang salah disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.